Yang tadi ini narasi bohong yang dibangun mereka. Tapi saya bilang tadi, mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Oh. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan? Terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka. Lebih ke itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya gini loh, bukan gini. Datanya bukan karena dia orang intelijen. Intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal ke Koni. Lu siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu. Apa sih gitu loh? Enggak, maksudnya ya kalau memang kamu punya latar belakang intelijen, berilah info fakta yang baik buat negara, buat bangsa ini. Jangan karena kamu nggak dapat jabatan, ya kan buktinya dari Nasdem nggak dapat apa-apa di sana, pindah ke PDIP gitu loh. Akhirnya menceritakan hal-hal yang nggak baik gitu loh, yang menurut saya sih rakyat memang saya bilang tadi nggak terpengaruh, rakyat tetap percaya ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo, Mas Gibran. Tapi yang saya sayangkan ini untuk generasi muda kita Bang. Makanya saya juga kayak sekarang ini di podcast ataupun diajak diskusi, saya harus tetap memberikan nilai-nilai kebenaran buat anak cucu kita Bang. Itu yang paling penting. Benar-benar semua hal yang dikatakan mereka ini tidak benar Bang. Ya, kalau saya lihat orang-orang para pecundang ini dan tukang tipu, tukang fitnah ini, ya kan, mereka sendiri yang kalah di konsentrasi politik, mereka korupsi, ya kan, mereka nggak kebagian proyek, jabatan dan sebagainya. Ini berkumpullah sakit hati ini, Bang, gitu. Nah, akhirnya menjelekan ya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Kita kembali berdiskusi untuk membahas pilkada yang mana hari ini terkait dengan gonjang-ganjing soal terancamnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, persoalan ini menjadi menarik karena di dalam podcast antara Hasto Kristianto dengan Koni Rakundini bersama Akbar Faisal itu jelas-jelas terkesan memang mendiskreditkan dan menjelek-jelekan mantan Presiden Jokowi. Nah, tentu saja yang langsung bereaksi tentu saja para relawan dari Pak Joko Widodo, dan sudah hadir bersama saya relawan Solidaritas Merah Putih atau relawan Solmed dengan ketua umumnya Bung Silvester Matutina. Selamat bertemu lagi Bang Silver. Terima kasih Bang Budius, satu kehormatan saya bisa hadir di konsensus dan Ruang Konsensus dan juga salam hormat untuk senior kita, abang kita Sulvan Lindan. Pertama-tama saya ucapkan satu kehormatan lah intinya itu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Bang Silver agak memendam marah juga ini mendengar info yang menjelek-jelekan Presiden Jokowi atas apa yang disampaikan Hasto Kristianto kemarin itu. Ya kecewa, marah ya. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bang Budius. Jadi memang sebenarnya
marah sih ada juga, kecewa, tapi intinya bahwa sebenarnya sih biasa aja juga sih, hanya terlalu dibesar-besarkan juga, terlalu Iya, iya. didramatisir. Sebenarnya apa yang dibicarakan Hasto dan Koni ini adalah suatu kebohongan besar. Oh, kebohongan lagi nih? Dan fitnah, iya. Oh. Sebenarnya makanya saya bilang tadi, sebenarnya kalau marah juga enggak ya, intinya bahwa saya heran aja, harusnya biasanya Hasto itu kalau mau berbohong, memfitnah orang, biasanya itu dia pakai acara nangis, Bang. Iya, iya, iya. Kemarin tuh nggak ada. Justru Gitu. kemarin Jadi saya heran gitu, kenapa dia nggak pakai nangis, ya kan? Jadi kan sebenarnya itu kan derita elu. Ya saya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan bahwa dia sudah melakukan korupsi, itu kewenangan KPK gitu loh, ya kan? Tapi kan kalau melihat dari fakta ya, fakta-fakta hukum selama ini yang terjadi bahwa Hasto ini kan sebenarnya sudah lama diselidiki oleh KPK. Mungkin terkait dari Harun Masiku. Harun Masiku Ya. ya, itu dari tahun 2020 kalau nggak salah, itu bulan Januari lah. Waktu itu juga kita ingat ada penangkapan di PT IKA kalau nggak salah. Ya, ya. Salah satu komisioner KPU, Wahyu ya kalau nggak salah. Terus juga ada juga yang ditangkap itu adalah saudara Saiful Bahri. Saiful ini orang dekatnya Hasto. Saiful ini kalau nggak salah stafnya ya. Saya juga kenal, dan sekarang Saiful udah keluar. Wahyu juga udah keluar. Udah keluar, ya kan. Nah, jadi memang kalau bilang sekarang ini ojok-ojok karena ceritanya katanya karena Hasto keliling Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI untuk konsolidasi untuk pemenangan. konsolidasi pemenangan, ya itu wajar lah dia sebagai sekjen. Ya kan dia harus memenangkan calon dia gitu loh. Tapi apakah dia disuruh stop? Ya kan siapa yang nyuruh stop? Itu kan informasi yang disampaikan oleh Koni, Bang Silver. Iya kan nggak mungkin KPK mengincar dia karena itu, Bang. Ya kan? Ya memang dia sudah diselidiki dari tahun 2020. Bahkan terakhir tuh udah dipanggil, ya kan? Hanya akhirnya kan mereka ngamuk kan di KPK, ya kan? Kalau yang saya lihat itu sih bisa masuk dalam apa ya? Perintangan penyelidikan, obstruction of justice, Bang. Dan Bu Mega juga ngomong kemana-mana mengenai KPK nggak bener, terus mau lapor ke Kapolri, apa gitu loh. Ini kan berarti sudah mengintervensi hukum. Iya, iya. Gitu loh, dengan ucapan ya kan, ya seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Hasto dan Koni, menurut saya ya biarkan saja, kalau memang nggak bersalah ya patuhlah terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Kita semua sama di depan hukum. Jadi jangan bikin opini seolah-olah Pak Jokowi yang bermain atau bertindak. Abang, saya kasih tahu aja ya, kita kasih info bahwa Pak Jokowi ini tidak pernah bertemu dengan KPK, baik pimpinan ataupun anggota KPK. Bahkan kemarin sampai KPK itu mengeluh, gitu loh. Pak Jokowi nggak pernah ketemu mereka, ada kan pimpinan KPK. Iya, susah ketemu dengan presiden. Waktu itu kan saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi ya, setelah tanggal 20 Oktober di rumah, terus saya ada ketemu lagi kira-kira seminggu sesudahnya, sebelum Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi. Ada cerita bahwa saya ada bilang, Pak itu KPK mengeluh, Bapak katanya kemarin-kemarin nggak pernah ketemu KPK. Ya gimana saya mau ketemu, mas saya nggak pernah diundang. Terus kan nggak bagus juga kalau saya ketemu KPK kayak gitu loh, karena mereka kan saya pejabat negara, itu kan udah ada aturannya. Jadi ini korelasinya nggak ada semua, Bang. Nah, kita tahu sekarang yang kemarin yang melakukan kebohongan, ya Akbar Faisal juga lah, terus Koni Rakuhandini. Kita tahulah Akbar bagaimana, Koni bagaimana, ya kan. Saya ingat itu Akbar itu dari
Rumah transisi. 2014 ya, dia nggak jadi menteri. Saya tahulah kenapa kawan ini kecewa, ya kan. Koni juga katanya dia mencintai PDIP, ya kan. Koni ya, saya kasih tahu. Soekarnois. Tapi kenapa dia masuk Nasdem, Abang? Oh, sebelumnya Nasdem ya? Nasdem dong. Kecewa di Nasdem, mau jadi sesuatu nggak bisa, pindah ke PDIP. Terus kemarin dia melakukan lagi kebohongan yang akhirnya dilaporkan oleh kawan-kawan dari tim Prabowo Gibran, termasuk Bang Rosan Ruslani, Ketua TKN. Karena dia bilang, dia ngomong bahwa karena sebagai orang intelijen, Pak Prabowo ini hanya menjabat 2 tahun. Habis itu bahkan diracun. Ini kan gila ini, Bang. Dan kemudian dilaporkan oleh Rosan. Nah, dilaporkan Rosan, habis itu dia kabur ke luar negeri. Ya kan, Bang? Hanya dia bilang dia sekolah, bukanlah kabur. Ya kan? Gitu loh. Tercekat isunya ngeri juga. Ya, jadi kalau menurut saya baik Koni maupun Hasto, ya sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil KPK, ya baik-baiklah ketemu. Begitupun Koni, kalau dipanggil ke pihak kepolisian, ya jangan kabur dong, gitu loh. Ya kan? Habis itu janganlah, kasihan juga gini loh. Sebenarnya mayoritas rakyat sih tidak percaya ya. Tapi yang saya khawatirkan itu kan adalah generasi muda kita yang memang nggak tahu jalan cerita tahun 2020 bagaimana, gitu loh. Ya kan, mereka berpikir juga bahwa Hasto seorang sekjen PDIP yang bersih, yang hebat, ya kan. Mereka nggak tahu cerita di dalamnya, rusaknya, bobroknya ini para politisi ini kan, nggak ngerti, Bang. Kita ini yang tahu lah. Terus Koni bagaimana dia bilang tadi, kalau orang lihat bahwa, oh saya PDIP nih dari lahir. Ya kalau kamu PDIP, kenapa dari awal kamu nggak masuk PDIP, Koni? Ya dong, kenapa kamu harus ke Nasdem dulu? Setelah kecewa dengan Bang Surya Paloh dan Nasdem, ya habis itu baru kamu pindah ke PDIP. Pengakuannya Koni ini belum resmi menjadi kader PDIP sih, Bang Silver. Ya, tapi simpatisan kan. Ya. Kalau mau ngomong simpatisan, saya Bang simpatisan. Saya ini banyak membantu orang PDIP yang akhirnya menjadi dewan atau gubernur atau bupati zaman dulu. Pakai uang saya, gitu Bang. Waktu saya. Bahkan orang-orang soulmate itu kita ngomong ya, yang di Depok itu dulu 2014, 2019, yang menggolkan mereka saya yang bantu ada 3 orang. Saya keluar duit Bang. PDIP? Iya. Saya punya soulmate dulu di Sumatera Barat itu adalah sekretaris DPW PDIP, dia ketua soulmate Sumbar. Gitu. Jadi banyak yang kami bantu ke PDIP Bang. Dan saya tidak pernah setelah mereka jadi, tidak pernah saya minta proyek. Tidak pernah saya minta apapun ke teman-teman PDIP yang jadi ini. Jadi kalau mau bicara ya kan, ya saya juga istilahnya mengagumi Bung Karno gitu loh. Ya kan, dulu saya juga simpatisan PDIP sejak lama. Ya kan? Tapi kalau dalam suatu hal saya harus memutuskan bahwa partai ini pun banyak tidak mengurus rakyat. Ya Bang. Banyak persoalan bagaimana teman-teman PDIP ini hidupnya hedon, bermewah-mewah Bang. Ya kan? Terus juga melakukan korupsi. Kan banyak. Ya bukan saya fitnah ya. Tapi kan sudah ada terbukti bahwa banyak mantan napi-napi koruptor yang dari PDIP. Bang. Nah, menurut saya ini nggak sesuai dengan jiwa saya. Apalagi teman-teman PDIP sangat menghina Pak Jokowi dan keluarganya, gitu, Pak Prabowo. Yang menurut saya, nggak bisa kita membangun bangsa dengan cara-cara kayak begini. Gitu. Sedangkan kita tahu bukan saya ini menjilat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran ya Bang. Tapi saya lihat mereka ini kerja buat rakyat. Benar-benar tidak korupsi. Gitu loh. Jadi kalau kalian mau jelekin orang ini korupsi kaya raya karena korupsi menghabiskan dana APBN kita, uang rakyat, terus melakukan abuse of power, saya juga akan di barisan kalian gitu. Tapi kalian yang melakukan korupsi, tapi kalian menjelek-jelekan orang, menghina orang, memfitnah orang. Ini kan kacau Bang, ya kan? Untuk pendidikan politik, untuk pendidikan akhlak dan budi
generasi penerus kita. Ini bahaya. Bang Silver, yang paling menarik di dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang menghadirkan Hasto dan Koni itu adalah bahwa Hasto berani sekali mengatakan, bahkan informasinya valid, soal kriminalisasi Anies pada saat Anies menjabat sebagai gubernur. Bahwa otak dari kriminalisasi Anies itu menurut Hasto adalah pada saat itu Presiden Jokowi. Itu lucu. Saya bersaksi katanya, dan saya pasang badan untuk itu gitu loh. Itu gimana, Gini, Bang Silver? itu sangat lucu ya. Ya makanya mereka ini berani mengatakan kebohongan, ya kan? Mereka kayak Hasto, Koni, kayak orang-orang ini Rocky Gerung segala macam, Amin Rais. Bang, ini delik aduan. Pak Jokowi ini nggak mau lapor. Kalau Pak Jokowi lapor masuk semua ini bang, nggak ada kau cerita. Nggak ada lah. Kenapa? Semua isu yang dibikin ini adalah bohong, fitnah. Tidak berdasarkan asumsi dengan dibangun dengan fakta, bukti yang jelas. Nggak ada bang. Gitu loh. Jadi bisa aja mereka bilang siap bersaksi. Kenapa? Mereka tahu Pak Jokowi ini dan anak-anaknya Mas Gibran, Mas Kaisang ini, ya saya juga sangat menyayangkan mereka nggak mau lapor gitu loh bang. Itu kenapa sih Bang Silver? Kan Bang Silver kan lebih dekat ya dengan Gibran, dengan Kaisang, dengan Bapak sendiri. Jadi Apa alasannya? mereka merasa ini hal yang biasa, lumrah, tidak berpengaruh ke psikologisnya mereka, gitu bang. Jadi bahkan yang saya tahu itu pernah ada orang PDIP FX Rudy. Jagoan Solo katanya. Wah, gua jagoan Solo nih kan. Gua melihat lu jagonya berapa sih? Nah, itu memfitnah juga Ibu Iriana gitu kan. Waktu meninggalnya ibunya Pak Jokowi nggak hadir, hubungannya nggak bagus. Dia lebih tahu dari Ibu Iriana dan ibunya Jokowi, bahkan dengan Tuhan, bang. Padahal kita tahu waktu saya itu hadir di pemakaman ibunya Pak Jokowi, saya hadir. Dan saya tahu ada di rumah itu waktu itu, habis itu saya ikut tahlilan sampai 3 hari itu bang. Ya kan, saya ikut, ya namanya orang berdoa, ya kan, tahlilan, ya kan, saya hadir menghormati, ya kan. Di situ ada Ibu Iriana di dalam. Memang nggak hadir waktu pemakaman, bukan hanya Ibu Iriana, ya, anaknya juga yang perempuan, siapa namanya, istrinya Bobi ini, Kahiyang Ayu juga nggak hadir. Terus istrinya Gibran nggak hadir. Anak-anak kecil nggak hadir. Karena waktu itu COVID bang. Oh iya benar. Lagi ganas-ganasnya. Benar. Saya pun ke Solo dari Bandung itu untuk menghadiri pemakaman itu harus memegang surat keterangan rapid test atau apalah. Habis itu ada surat keterangan karena saya waktu itu punya organisasi, kita bikin surat izin bahwa kita sekaligus memberikan pembagian sembako di sana gitu loh, di Solo. Jadi dikasih izin lah sama pihak terkait. Jadi ceritanya begitu. Jadi hal-hal yang saya bilang tadi ini narasi bohong yang dibangun mereka. Tapi saya bilang tadi, mereka ini bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan? Terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Dan itu mau ditelusuri secara keilmuan dan sebagainya, nyambung kok itu, bang. Jadi menurut saya mereka ini nggak tobat lagi gitu loh. Hanya karena mungkin kepentingan pribadi dia. Ya sekarang kan saya juga nggak tahu ya apa yang terjadi di KPK, bang, ya kan. Tapi melihat bahwa penyelidikan ini sudah hampir 2 tahun, ya kan, mungkin saat ini juga di KPK ini alat bukti sudah ada lebih dari 2 apa 3 atau segala macam.
ya besok juga dia bisa tersangka, Bang. Ya. Gitu loh. Kalau saya melihatnya begini, Bang Silver. Pertama tentang kriminalisasi Anies, Ya. yang itu otaknya adalah Presiden Jokowi saat Ya. itu. Kalau anggap itu benar ya, kita bercerita andai-andai ini ya. Buktinya apa? Anies jadi capres kok. Anies jadi capres. Kalau benar dikriminalisasi artinya Anies sudah tersangka kan begitu. Oh iya. Artinya dia nggak akan bisa Gini, nyapres. Bang. Jadi Kalau Pak kebenaran Jokowi kriminalisasi Anies itu saya pertanyakan. Kalau Pak Jokowi mau, dengan mudahnya beliau akan mengintervensi entah itu KPK, Kejaksaan Agung, Polri untuk Anies ditersangkakan atau Hasto ditersangkakan. Dengan mudahnya. Tapi ini kan enggak. Ya kan, semua prosedur itu, semua hal-hal yang terjadi itu adalah kewenangan dari institusi aparat penegak hukum gitu loh. Nggak ada dari Pak Jokowi. Bang, Pak Jokowi ini Bang, 1x24 jam dia perintah ini. Saya cerita ya. Walaupun sekarang udah nggak presiden ya. Ya, kalau mau ya kan. Saya pernah cerita bahwa ada satu kasus Bang. Waktu itu saya lapor presiden malam hari, kami makan di Batik Kuring. Besoknya selesai urusan itu. Jadi ada satu pastor dari NTT yang dikriminalisasi di Batam oleh salah satu petinggi, wakil petinggi lah ya saya cerita dari salah satu institusi yang berkuasa di sinilah. Nah, intinya bahwa institusi ini cukup berkuasa di Republik ini, dia kepala di Kepri Batam dan dia akan mencebloskan orang ini melalui ini jaringannya dia ya kan untuk masuk penjara. Saya baru tahu kemarin di Hotel Borobudur bahwa pengacaranya itu adik-adik saya. Dia cerita, dia bilang, "Bang, aku kok..." Ya, jadi intinya orang Romo ini dia adalah penggiat human trafficking. Jadi kami dari NTT ini Bang, banyak yang ya saya juga berharap ke depannya di pemerintahan Pak Prabowo ini kawan-kawan yang mengurusi jangan sampai yang dari NTT atau daerah-daerah terpencil ini, NTB lah ya kan, dari Maluku, dari Sumatera, banyak yang kerja di luar negeri pulangnya jadi mayat Bang. Ini yang memang harus kita benahi bersama. Dan Romo ini namanya Romo Pascal. Bang. Dia ini rencananya udah tersangka dan tinggal mau tersangkakan, tinggal jemput masuklah oleh petinggi di Kepri. Malam itu waktu kami makan, saya ngomong sama Presiden, "Pak Presiden, mohon maaf, izin Pak. Ya, saya ini sedih Pak," saya bilang gitu. "Kenapa Mas?" Ada orang kami dari NTT, dia seorang Romo, ya kan, yang saya tahu benar dia memerangi human trafficking dan menyelamatkan banyak TKI, TKW kita dari luar negeri yang dikriminalisasi juga, yang disiksa di luar negeri. Terus sekarang ini dia mau dijadikan tersangka gitu loh. Jadi saya ngomong sama Presiden hari itu juga ngomong dengan petinggi yang paling nomor 1 di pusat, Bang. Besoknya langsung laporan itu dicabut, Bang. Gitu loh. Ini kejadian yang sesungguhnya. Makanya saya bilang kalau Presiden mau bukan lagi 1x24 jam, 5 menit kemudian seseorang ini jadi tersangka. Gitu loh. Dia punya kuasa untuk itu, beliau punya kuasa. Tapi contohnya seperti itu gitu ya. Untuk hal-hal yang kayak yang itu tadi ya kan, untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah, Presiden turun tangan gitu loh. Nah, itu cerita yang sesungguhnya yang pernah saya ini. Tapi kalau kayak gini, ya Presiden nggak mau turun tangan, ya kan. Biarkan mekanisme aparat penegak hukum terkait melakukan prosedur sesuai dengan tupoksinya mereka, ya kan. Jadi bahkan Presiden kalau mau ngomong, Presiden nggak pernah intervensi, nggak pernah ketemu KPK. Bahkan kalau menurut saya yang intervensi Bu Mega. Bagaimana dia marah-marahin penyidik KPK yang memeriksa Hasto gitu loh. Yang AKBP Rosa ya. Yang dia bilang siapa kamu gini-gini. Yang menurut saya ini udah masuk ke unsur
obstruction of justice Bang, menghalangi penyelidikan gitu loh. Nah, dan KPK bisa sebenarnya melakukan pasal-pasal ini untuk orang-orang yang menghalangi penyelidikan gitu loh. Ya sebenarnya masyarakat juga sebenarnya sudah tahu Bang Silverster tentang pemeriksaan Hasto ini kan sudah lama. Udah lama 2020. Bahkan terakhir dia sempat sampai berapa jam diperiksa KPK, ya kan? Itu udah masuk, memang belum masuk ke tahap penyidikan. Artinya kalau sudah masuk ke tahap penyidikan oleh KPK biasanya langsung tersangka. Nah, bahwa kemudian besok atau lusa Hasto tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, ini kan nggak ada kaitannya dengan peristiwa pilkada ini bahwa dia sedang nggak ada jauh lah, dari Bang. daerah ke daerah. Itu kan memang tugas sekjen. Gini loh, pemeriksaan atau penyelidikan itu bahkan udah tertangkap itu dari tahun 2020 si Wahyu itu. Wahyu ya, yang Terus komisaris Agus, KPU. ada orangnya Wahyu kan yang perempuan, Ya. Agus Rini, terus Faisal Basri, terus satu lagi Bang, aku lupa namanya, entah Riko atau siapa, yang orang PDIP juga, tim hukumnya kalau nggak salah. Itu kan di persidangan kan mereka cerita bahwa yang ini terima 450 juta, ada yang 400, ada yang 200. Si Saiful tuh kalau nggak salah terima 250 juta. Itu kan udah terbukti Bang. Iya, iya. Gitu loh. Yang hanya apakah pengakuan di pengadilan itu ada uang yang lain kemana lagi? Nggak ada memang gitu loh. Iya. Tapi waktu Abang tahu kita bisa baca di media, ada di Tempo, di mana-mana saya lihat itu ada peristiwa penangkapan di PT IKA Bang. Ya itu 2020-an lah ya. Ya kan, ada cerita juga bahwa kalau menurut media nih, saya nggak bisa ngomong karena saya nggak melihat langsung kan, bahwa di situ ada Hasto juga kan kalau nggak salah. Kan akhirnya lolos. Nah, itulah ceritanya. Jadi di situ mau ditangkap di PT IKA, tapi yang ketangkap kan si Wahyu, kalau nggak salah ya Bang ya. Nah, penyidik KPK memang di sini ranahnya PT IKA kan tersendiri Bang, ya kan, institusi tersendiri lah. Nah, KPK masuk ke institusi yang beda sama mereka, tempat orang lah. Nah, akhirnya terjadilah waktu itu ada cerita mereka dites urin segala Bang, dengar nggak Bang? Ditanyain segala macam sampai tes urin, padahal waktu itu mereka diiniin di masjid segala macam kan ceritanya begitu. Yang kalau saya baca di media gitu loh. Nah sampai sekarang kan keberadaan Harun Masiku kan masih goib, ya kan? Padahal sesungguhnya dengan kecanggihan aparat intelijen, ya kan, nggak terlalu sulit ya untuk menemukan Harun Masiku. Nah mungkin begini, kaitannya mungkin begini Bang Silverster, kenapa kemudian seolah-olah tiba-tiba ini menjadi rame, ya kan? Karena kan konteksnya pilkada. 27 November kan hari pencoblosan, ya kan? Nah seolah-olah begini. Ada semacam persepsi yang sedang dibangun, ini analisa saya ya, oleh Hasto ini, bahwa PDIP kalah karena Hasto sebagai sekjen diancam untuk tidak boleh lagi kemana-mana, seolah-olah begitu. Karena kalau masih begitu akan ditersangkakan, kan sedang dibangun skenario seperti itu. Padahal antara tugas Hasto sebagai sekjen dengan proses dia sedang proses hukum terkait kasus Harun Masiku, itu kan dua hal yang terpisah dan berbeda gitu loh. Kira-kira Bung Silverster sebagai juga seorang lawyer melihatnya seperti itu nggak? Kalau saya sih enggak ya. Enggak. Kalau itu sih karangan aja Bang, kayak Karangan. bikin novel aja, enggak lah. Kalau saya melihat prosedur yang ada Bang, ya kan, secara kronologis, secara pembuktian, ya kan, mungkin saya nggak tahu karena saya bukan orang KPK. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka, lebih kayak itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya Sudah gini loh, komplit. bukan gini. Datanya sudah Bukan karena komplit. dia orang intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal ke Koni Enggak, lu seperti itu. siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu apa sih gitu loh. Enggak, maksudnya
ya kalau memang kamu punya latar belakang intelijen, berilah info fakta yang baik buat negara, buat bangsa ini. Jangan karena kamu nggak dapat jabatan, ya kan buktinya dari Nasdem nggak dapat apa-apa di sana, pindah ke PDIP gitu loh. Akhirnya menceritakan hal-hal yang nggak baik gitu loh, yang menurut saya sih rakyat memang saya bilang tadi nggak terpengaruh, rakyat tetap percaya ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo, Mas Gibran. Tapi yang saya sayangkan ini untuk generasi muda kita, Bang. Makanya saya juga kayak sekarang ini di podcast ataupun diajak diskusi, saya harus tetap memberikan nilai-nilai kebenaran buat anak cucu kita, Bang. Itu yang paling penting. Makanya jadi ya biarkan saja ya, saya sih mau menghimbau juga ini udah tahu tua bangka semua gitu loh, ya kan. Harusnya mereka memberikan kontribusi yang baik buat bangsa kita gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya kan, ya mungkin karena takut juga kan jadi tersangka ini kan puyeng Bang. Makanya saya bilang ini orang dua ini kalap ini Bang, kalap ya kan, makanya stres ya kan. Jadi kita nggak perlu ikut mereka kalap dan stres Bang. Oh gitu ya. Kita nikmatin hidup aja gitu loh. Karena begini, setahu saya ketika seseorang merasa terancam karena akan ditersangkakan dan dia merasa punya bukti bahwa ada semacam intimidasi, bla 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 yang terkait dengan kewenangan yang formil dari dia, ngapain ngadunya ke podcast? Nah itu. Harus kan ngadunya ya ke aparat hukum, ngapain ngadunya ke podcast? Iya. Itu kan juga jadi pertanyaan, itu satu. Yang kedua yang mungkin nanti bisa juga Bang Silver tanggapin adalah tentang berulang kali Hasto di acara itu, di forum itu mengatakan bahwa Pak Jokowi mengendalikan Partai Coklat. Saya nggak paham Partai Coklat. Emang setahu saya nggak ada Partai Coklat, Bang. Nah, kok ini ada Partai Coklat? Maksudnya bagaimana itu ada Partai Coklat yang dikuasai dan sangat super powerful lagi. Wah, sudah super powerful. Jadi ada narasi yang diksinya kayaknya kesannya Partai Coklat ini hebat dan berkuasa sekali, dan itu di bawah kendali Pak Jokowi pada saat itu. Siapa Bang Partai Coklat itu? Gini Bang, kalau dia bilang ada Partai Coklat. Pura-pura tahu aja mungkin ini. Ya kita mungkin nggak bisa ngomong, takut salah juga. Iya. Kan? Tapi kalau saya lihat ini bahwa Pak Jokowi kalau powerful Bang saat ini, kan Pak Jokowi juga nggak enak dengan Pak Prabowo. Yang powerful ini Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Gitu loh. Saat ini ya kita ngomong kan kemarin kan mereka juga fitnah Pak Jokowi, ya kan, Rocky Gerung bahwa mau ngambil alih PDIP, Golkar, kan nggak terbukti Bang. Pak Jokowi 3 periode. Pak Jokowi 3 periode, perpanjangan juga semua kan nggak terbukti. Anies mau dikriminalisasi, Buktinya tahu-tahu bisa lolos Anies nyapres. oh hebat Iya. nyapres ya kan, tapi ya kalah ya kan. Jadi benar-benar semua hal yang dikatakan mereka ini tidak benar Bang. Ya kalau saya lihat orang-orang para pecundang ini dan tukang tipu, tukang fitnah ini ya kan, mereka sendiri yang kalah di konsentrasi politik. Mereka korupsi ya kan. Mereka nggak kebagian proyek, jabatan dan sebagainya. Ini berkumpullah sakit hati ini Bang gitu. Akhirnya menjelekan ya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran gitu loh. Nah, kalau ini ditarik dalam ke pemenangan dari pilkada, khususnya 4 provinsi ya yang berpengaruh, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ada juga Sumatera Utara dan juga Bali dan Jawa Timur, ya kan? Nah, tapi yang kita lihat di 2 provinsi khususnya Jawa Tengah dan DKI Jakarta, karena PDIP yang melawan dikeroyok kalau anggap begitu oleh Kim, begitu juga di Jawa Tengah, ya kan? Nah, menurut versi kubu dari PDIP, mereka sudah menang, tetapi tiba-tiba Jokowi intervensi, ikut cawe-cawe, ikut kampanye dan segala macam, dan itu kemudian dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Padahal kan Pak Jokowi sudah seperti kita nih, Bang Silver, sudah menjadi rakyat biasa. Salahnya di mana kalau seorang Jokowi masih ikut memberikan dukungan kepada orang yang dianggap benar dan baik, kan begitu? Iya. Nah, apakah karena mereka merasa kemenangan yang takut diambil, makanya kemudian dibarengi dengan cerita-cerita seperti ini bahwa Jokowi itu adalah orang yang otak dari kriminalisasinya Anies.
sehingga mungkin membuat persepsi pemilih ini menjadi berubah. Ya. Itu kan targetnya sepertinya yang diharapkan oleh kawan-kawan ini. Gimana Bang Silver? Ya abang sekarang begini, Pak Jokowi sudah jadi rakyat biasa. Boleh nggak ikut berkampanye? Boleh. Terus presiden nih Pak Prabowo, boleh nggak kira-kira ikut berkampanye? Diatur oleh undang-undang, boleh. Boleh kan? Nah, semuanya boleh. Jadi salahnya di mana? Gitu loh. Ya kan? Pak Jokowi pun makanya beliau kenapa mendukung Pak Prabowo seperti halnya kita semua, Bang. Karena menginginkan Indonesia ini akan maju dan sejahtera, termasuk daerah-daerah. Ya kan? Kita pun mau seperti halnya kayak di DKI, yang menang itu adalah benar-benar yang satu nafas, ya kan, satu jiwa, mempunyai visi misi yang sama dengan Prabowo Gibran. Begitupun di Jawa Tengah, ya kan, atau di Banten atau di Jawa Barat, hampir semua lah maunya kan itu, Bang. Kan kalau umpama berbeda, Bang, ya kan susah juga. Bagaimana kita lihat waktu Pak Jokowi jadi presiden, saudara Anies Baswedan jadi gubernur. Ya kan kita lihat kan yang dibikin Anies itu kan kayak bikin patung yang dari rotan yang akhirnya dibongkar gitu kan, hanya mengeluarkan biaya. Terus kita lihat Bang, kayak di Jakarta ini nanti bagaimana Sungai Citarum ini harus direvitalisasi gitu loh, dari Bogor sampai ke Jakarta. Ya kan, apabila ini tidak didukung oleh gubernur yang satu nafas, Yang pemerintah pusat, ya kan repot Bang, ya kan. Kita tahu Ridwan Kamil ini Pak Jokowi juga kenapa mendukung, karena Pak Jokowi lihat rekam jejak, itu yang dikatakan beliau di mana-mana, terus latar belakang pendidikannya siapa namanya, Pak Ridwan Kamil di bidang arsitektur dan urban city, ya kan. Ya, jadi beliau mau agar orang yang benar-benar kompeten, bukan orang coba-coba, ya, yang untuk mengurusi provinsi-provinsi ini Bang. Ya kan? Karena kita ngomong Ridwan Kamil lah Bang. Beliau ini selain pernah menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, termasuk orang lupa bahwa Ridwan Kamil ini beliau adalah kurator di IKN Bang. Ya. Bahkan kepala kuratornya. Ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi saat itu, ya kan? Dan berarti kan orang ini mampu, gitu Bang. Ya, saya pun, ya Mas Pram dengan segala hormat saya, ya saya juga kenal beliau Mensekap, ya mungkin bagus juga atau enggak, saya nggak terlalu tahu. Tapi kan saya nggak bisa sebagai warga Jakarta, ya kan, bahwa ibu kota daerah khusus Jakarta ini dipimpin oleh orang yang coba-coba Bang, yang nggak mengerti bagaimana cara mengelola kota atau mengelola keluhan-keluhan dari semua stakeholder, ya kan, dari kalangan bisnis, rakyat kecil, ya kan, kalangan birokrat dan sebagainya. Ini kan harus benar-benar orang yang mumpuni di bidangnya. Nah, kita nggak bisa Bang, kayak saya bangun rumah, ya kan, saya nggak mungkin kasih ke tukang batu yang menurut saya membuat lantai aja gelombang-gelombang gitu loh. Ya. Kan harus orang-orang yang benar-benar kompeten di sini. Ini kan beda Bang. Kalau umpama di kementerian, ya sudah ada tupoksi yang lebih jelas Bang. Yang menurut saya siapapun bisa lah. Lebih mudah dan lebih gampang, sudah ada segala macam anggaran, sudah ada staf khusus dan sebagainya gitu loh. Kalau menata kota dan mengelola problem masyarakat ini kan harus benar-benar orang yang kita lihat rekam jejaknya sudah baik dan bagus. Oke, Bang Silver, kita tarik lagi perseteruan antara PDIP yang diwakili oleh Sekjen Hasto ini dengan Pak Jokowi. Ini sepertinya kok berkembangnya menjadi semacam perang antara dua pihak ini nih. Antara PDIP dengan Jokowi dan keluarga. Ya, seolah-olah ini dendam kesumat. Dan ini kan bukan contoh pendidikan politik yang baik buat masyarakat gitu loh. Nah, sebenarnya titik temu dari kedua pihak ini bisa ada semacam konsensus baru untuk tidak fight seperti ini terus-menerus. Emang tidak ada peluang
Bang Sylvester, untuk antara PDIP dan Pak Jokowi ini jangan seperti perang setiap saat, khususnya pada saat event-event pilkada seperti ini. Ya, ya. Gini Abang, saya boleh tanya ke Abang, pernah nggak Pak Jokowi atau Mas Gibran atau Mas Kaisang atau Pak Prabowo menjelekkan PDIP sama Bu Mega? Sependek yang saya tahu tidak pernah. Clear kan? Ya. Ya kita ngomong lagi. Dan Abang lihat Bu Mega, Hasto, dan kawan-kawan sering nggak menjelekkan Pak Jokowi? Catatannya banyak. Banyak ya? Oke. Nah, Clear. yang di framing sebagai menjelek-jelekan itu adalah yang dibuat akun Fufu Fafa itu. Ya. Itu aja sih yang paling dianggap sebagai sebuah catatan Ya. bahwa yang dituduh ya kan sebagai pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Itu kan framing. Framing ya. Belum tentu Yang sampai sekarang kebenarannya. tidak terbukti. Buktikan dong. Ya. Ya kan? Makanya saya bilang kalau ini kan Fufu Fafa ini kan gosip murahan. Makanya saya pernah kasih sayembara kalau ada yang bisa buktikan, saya nggak kasih uang miliar-miliar Bang. Hanya 100 rupiah. Karena murahan gitu loh. Ya kan? Nggak benar ini. Nah sekarang kalau kita melihat Pak Jokowi ya kan, gini Bang. Kalau Jokowi tuduhannya ini- dianggap pengkhianat. Sekarang begini, Pak Jokowi ini dengan Pak Prabowo rivalitas Bang. Ya. Kita ingat kampanye 2014-2019, wah sangat keras ya kan. Tapi akhirnya apa? Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo merangkul Pak Jokowi. Clear kan Bang? Clear. Nah, kita lihat Bu Mega, Ya. kita harus memberikan ini nih Bang, Pendidikan, pencerahan lah ya. pencerahan Ya, lagi. ya. Kita lihat Bu Mega dengan Gus Dur. Bagaimana Abang? Ya sampai Gus Dur meninggal juga tidak Dan baik hubungannya. kita juga tahu cerita di belakang Gus Dur mundur, turun karena siapa-siapa aja. Dan itu ada videonya sampai sekarang pernyataan Gus Dur sendiri. Gus Dur sendiri bilang siapa? Iya, Bang, Megawati. Megawati kan? Sama Amin Rais kan? Amin Rais. Terus yang kedua Ibu Mega sama SBY. Ya. Ya kan? Berarti berdasarkan catatan itu sulit untuk mencari ruang temu antara PDIP atau Bu Mega dengan Pak sekarang Jokowi. Pak Jokowi dengan SBY. Mhm. Ketemuan nggak mereka? Beberapa kali Mesra-mesraan nggak kira-kira? enggak rasanya. Iya, tapi maksudnya mereka dalam suasana pertemuan yang sejuk. Seperti halnya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Gitu Bang. Ini kan kadang-kadang salah Bang. Pak Prabowo datang ke Solo dibilang menyembah Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo juga pergi ke tempatnya Pak SBY. Ini kan kalau saya lihat mereka ini negarawan semua Bang. Ya. Saya nggak sebut yang lain ya. Yang saya lihat negarawan itu adalah Pak Prabowo. Bagaimana beliau setelah menjadi presiden tetap silaturahmi dengan mantan presiden. Terus Pak SBY silaturahmi dengan Pak Jokowi silaturahmi. Jadi ini benar-benar negarawan Bang. Yang mereka memberikan pendidikan politik, memberikan etika, moral, akhlak yang baik untuk anak cucu kita. Ya, kalau yang saya lihat tadi, Abang bilang tadi, ya kan, Ibu Megawati, saya belum dapat, Bang. Kalau misalnya yang selama ini menjadi pemahaman publik bahwa Pak Jokowi dan keluarga atau Gibran, Kaisang dianggap berkhianat. Berkhianat dalam arti ketika PDIP menetapkan Ganjar sebagai capresnya, PDIP sebagai kader kok tidak ikut? Kan itu dianggap berkhianat. Ya. Itu gimana? Apa karena faktor itu kemudian tak termaafkan sehingga kemudian terus-menerus sampai sekarang ya itu sepertinya benar-benar dendam kesumat itu musuh yang harus dihabiskan. Gini, Abang, saya cerita sedikit ya. Hinaan kepada Pak Jokowi ini ya kan sebagai petugas partai itu sudah lama ya Bang, semenjak Kongres PDIP di kalau nggak salah di Bali apa di Semarang dengan Pak Jokowi yang menentukan waktu itu pimpinan Polri Bang. Ya. Abang ingat waktu itu ada rivalitas antara Budi Gunawan dan Pak Tito, ya kan. Dan memang waktu itu
ada pihak-pihak yang saya bilang tadi memaksakan Pak Budi Gunawan. Sedangkan waktu itu kan kita tahu Pak Budi Gunawan ini menurut cerita yang ada, ya kan, ditersangkakan kalau nggak salah oleh KPK dan juga ada namanya masuk dalam list Panama Papers. Panama Papers ini kalau nggak salah satu institusi keuangan di Panama atau di Simon Allen atau di mana saya juga lupa lah. Di situ pencucian uang lah. Nah, akhirnya Pak BG nggak jadi Kapolri, ya kan. Terus mereka pra-peradilan kan, beliau menang. Nah, di situ mulai timbul lagi, Bang. Gitu. Jadi kalau di sini kan kita melihat bahwa Pak Jokowi bukan petugas partai, Bang. Tidak mengikuti perintah, ya kan. Saya sebagai kepala negara, saya harus berikan yang terbaik untuk rakyat. Benar-benar beliau ini petugas rakyat. Terus yang kedua, ada lagi mereka bikin grup band yang mengucapkan Pak Jokowi pengkhianat. Nah, grup band ini salah satu orang PDIP lah, ya kan. Ya kita tahu lah. Kita tahu lah, ya kan. Jadi bagaimana mereka menghantam PDIP karena yang saya tahu waktu itu ada penempatan di pos tertentu nggak kejadian karena memang nggak qualified. Dari situ, Bang. Jadi awalnya itu dulu, Bang. Jadi kan kita harus tahu bahwa ketika Pak Jokowi ini menjadi presiden, dia sudah terlepas dari partai loh, Bang. Kalau yang kita menurut konstitusi kita yang benar, bernegara yang benar, Bang. Ya kan? Jadi memang nggak bisa, Bang, diintervensi oleh siapapun seorang kepala negara gitu loh. Tapi walaupun petugas partai. Iya, Pak Jokowi dikatakan dihina petugas partai, tapi Pak Jokowi adalah petugas rakyat. Itu yang benar-benar secara konstitusi ini yang benar. Gitu. Makanya kenapa kita juga semua nggak mau dukung Pak Ganjar, karena ketika jadi dia ada petugas partai gitu loh. Bagaimana waktu itu dia menolak U20, ya kan? Ini bukan persoalan kita nggak mendukung Palestina, bukan. Ini kan persoalan olahraga gitu loh. Sebelum U20 itu terjadi ada kalau nggak salah ada kongres ada kongres atau EPU ya kalau nggak salah. Yang dihadiri oleh Puan. Mengenai Parlemen Dunia dihadiri oleh Puan dan ada bendera Israel. Nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan kok. Kenapa sekarang mau disalahkan Pak Jokowi, sedangkan waktu U20 ini kan sudah ada pendanaan, sudah ngomong dengan DPR, hampir berapa triliun digelontorkan untuk acara ini, Pak. Gitu loh. Jadi di sini kita melihat bahwa Pak Jokowi benar melakukan hal-hal yang baik untuk negara, sesuai konstitusi. Nah, mereka ini, Bang, yang kalau kita lihat mengintervensi gitu loh. Sehingga Ganjar ini tanpa koordinasi sama presiden tiba-tiba ngomong bahwa mereka Jawa Solo sama Semarang atau mana tidak mau ikut Piala Dunia, termasuk Bali. Kan nggak bisa juga, Bang. Kalau mau ngomong pembatalan atau panggil dong ke DPR, ya kan, pemerintah. Gitu loh. Nggak bisa seenaknya Ganjar bikin kayak gitu loh, Bang. Ya itu memang salah satu contoh bagaimana kalau ada pemerintah daerah khususnya provinsi ya yang tidak sejalan dengan pusat, memang ada contohnya ketika itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, makanya di dalam kampanyenya Pak Jokowi yang kita lihat ya kan mengingatkan harus memilih masyarakat pemilih ya di setiap provinsi harus memilih calon-calon gubernur yang segaris sevisi misi sejiwa gitu loh. Nah, yang menarik juga kan khusus Jakarta yang kita lihat sekarang adalah Pramono Anung di-endorse oleh Anies Baswedan. Iya kan? Nah, padahal kita tahu pada saat Anies jadi gubernur yang waktu itu presidennya adalah Pak Jokowi juga membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Contohnya yang nyata program normalisasi sungai yang sudah disiapkan anggarannya dirubah menjadi naturalisasi, gitu loh, ya kan? Karena merasa ini kewenangan pemerintah daerah.
Padahal gubernur kan ada kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya. Nah, kalau dua provinsi khususnya DKI Jakarta dan Jawa Tengah ini mengulangi hal-hal seperti ini, seperti yang dilakukan Anies misalnya, dan Ganjar di Jawa Tengah dengan menolak Piala Dunia U20 itu, Kan kasihan rakyat ada kita. peluang ya Presiden Prabowo akan menemukan masalah-masalah dengan para Iya. gubernur. Iya. Padahal tugas dari pemerintahan Merah Putih ini atau Kabinet Merah Putih ini adalah cukup berat. Bagaimana 2045 pembangunan kita ini benar-benar terkonsolidasi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Ya, Itu harus tercapai. 809% yang diinginkan Nah, Pak Prabowo. kalau dengan kita salah dalam memilih gubernur yang karena dendam politik, ya kan, akhirnya kan jadi tidak jalan. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi itu yang saya maksudkan begini, Bang Silver. Kita ini kan 80% itu kan generasi muda. Iya kan, apalagi 2030 kita ada bonus demografi. Iya kan? Bagaimana generasi muda melihat para elit politik khususnya yang senior-senior ini memelihara dendam politik yang sifatnya sangat personal gitu loh. Ini kan tidak elok. Bagaimana ini? Makanya saya bertanya ke Bung Silver sebagai orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, memang tidak ada ruang antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini untuk mencari titik temu sehingga tidak bertarung seperti ini secara personalize. Ini kan bukan kesalahan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Bagaimana Pak, kita ngomong Pak Prabowo aja lah, katakan Pak Prabowo nggak ada masalah Bu Mega. Pertanyaannya Pak Prabowo dan tim kita ya kan sudah memberikan, ayo dong ketemu nggak? Iya kan susah lah Bang kalau umpama kita mau mau bertemu kita ayo main dong ke rumah gue atau ayo kita makan, terus orangnya kita makan di sini ya di Tebet lah. Ternyata dia udah nggak ada kabar, nggak ada berita, terus mau gimana? Ya kan kalau kita maksain kita yang gila Bang dan kita yang bodoh gitu. Mending nggak usah sekalian gitu loh. Tapi maksud saya bertarunglah di politik, kompetisi pilkada dan sebagainya di politik ini secara fair dan sehat. Berikanlah kita anak-anak bangsa ini pendidikan politik yang baik, terlebih anak cucu kita, generasi muda kita. Itu aja sih. Karena kan generasi ini kan butuh teladan. Iya, jangan ada fitnah, kebohongan gitu loh. Apalagi menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, itu kan udah sangat keterlaluan. Dan ini di luar kultur masyarakat Indonesia yang dikenal religius. Iya. Kan begitu Bang Silver. Kalau misalnya sebuah negara yang dikenal tingkat religiusitasnya tinggi, ya, tingkat rasa beragamanya tinggi, tapi di sisi lain generasi muda atau mayoritas generasi muda melihat para pimpinan politik ini ya seperti dendam yang intinya gini Bang, Pak SBY kira-kira mau nggak bertemu Megawati? Kita tanya. Terus Pak Prabowo, Pak Jokowi. Saya rasa ketiga tokoh ini mau Bang. Sangat mau. Yang nggak mau berarti? Ya Abang artikan sendiri. Gitu loh. Padahal kalau semisalnya semua mantan presiden yang masih ada mau istilahnya duduk satu meja, ya kan, bagaimana ikut memberikan sumbangan pemikiran kepada presiden yang sedang running, itu kan bagus buat bangsa, kan begitu Bang Silver. Jadi memang itu tadi Bang, kan mereka berpikir bahwa Pak Jokowi itu berkhianat. Apalagi Bu Mega itu pernah mengatakan sesumbar PDIP bahwa kita akan mengalahkan mantu Soeharto dan anak haram konstitusi Gibran dalam satu putaran. Oh ya. Iya kan Bu Mega. Statementnya seperti itu. Statementnya itu di GBK waktu itu. Tapi boro-boro menang satu putaran. Ini kalah juara terakhir lagi Bang. Ya mungkin menurut saya sakit hatinya ini benar-benar Bang. Masih belum bisa move on. Harusnya kan sebagai negarawan ya kan ya sudah. Ini kan kompetisi politik gitu loh. Ya kan kita jangan ambil hati lah di politik ini Bang. Makanya saya juga nggak di politik ini Bang ya kan kadang ada lawan besok jadi kawan ya kan tergantung dari kepentingan gitu loh. Jadi nggak perlu kita sampai kalau marah dunia politik harus menghindari watak-watak baperan tadi ya. Iya. Dan satu lagi Bu Silver, ada gium orang yang terjun ke politik itu kan semua orang tahu
bahwa tidak ada kawan yang abadi. Iya. Yang abadi adalah kepentingan. Nah, saat ini ada sebuah fenomena baru yang itu agak menyimpang sebenarnya. Iya. Bahwa ada musuh abadi, dendam. Nah, ini kan Bisa Anies sama Ahok, iya, sama toh bisa Mega sama, satu. ya kan? Nah, ini yang rasanya perlu juga direnungkan oleh para elit yang khususnya para pihak yang Jadi tidak Bang, mau saya ini berkonsensus gitu ya. Begini Bang, saya ini pendukung Ahok ya dulu ya. Waktu Ahok gabung dengan Anies sekarang ya sudah biarin aja. Emang gua pikirin. Tapi ketika Ahok ngomong Pak Jokowi nggak bisa kerja, Gibran juga. Nah, ini lu sombong. Makanya ketika dia di penjara Bang, akhirnya hari ini saya bilang ya udah mampus emang lu, kurang ajar mulut lu. Saya ini yang berjuang sama Ahok loh, saya juga mau di penjara waktu itu gara-gara dia ini. Si Ahok ini. Tapi maksud saya kalau memang kamu hebat ya sudah gitu loh. Jangan kemudian mendowngrade orang Iya lain. dong, Pak Jokowi yang termasuk membantu membela dia, hanya karena gimana? Ini kan Pak Jokowi nggak bisa Bang mengintervensi pengadilan gitu loh. Ya kan itu kan udah ranahnya yudikatif gitu loh Bang. Terakhir Bang Sylvester, dengan adanya model-model campaign yang masih menggunakan cara-cara disinformasi, kebencian, fitnah dan seterusnya yang dilakukan oleh hatersnya Pak Jokowi, ya, kira-kira untuk konteks pilkada yang mana Pak Jokowi turun di sejumlah provinsi, itu kira-kira apa yang dilakukan Hasto di podcast yang kemarin itu akan membuat pemilih terkejut, oh ternyata Pak Jokowi begitu ya? Kira-kira akan berpengaruh gak sih Enggak, sebenarnya? sama sekali enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak ada sama sekali ya. Bahkan rakyat kita lihat aja akan menghukum mereka. Kenapa? Mereka menipu, membohongi, memberikan opini negatif kepada orang-orang baik, orang-orang benar gitu loh. Bang. Kan kita udah ada pembuktian kemarin di Pilpres. Bagaimana ya kan Ahok pergi ngomong sembarang, Hasto ngomong sembarang, itu Cornelius yang gubernur mana itu, mantan gubernur Kalbar bilang Pak Prabowo jalan seperti babi lah ya kan, terus mereka bikin film terakhir itu Dirty Foods yang hancurkan mereka. Hanya 16% loh Bang, bayangkan. Tiba-tiba Prabowo Gibran itu naik yang tadinya kita perkirakan hanya 51% sekian ya. Tahu 58%. Berarti bisa dikatakan Hasto lagi-lagi blunder ini. Blunder. Kasihan PDIP-nya, sekjennya kayak begini gitu loh. Ya kan, masalah lu mau bawa seolah-olah menjadi masalah semua orang. Harusnya kemarin ya dia di podcastnya itu nangis lagi Bang gitu loh, baru top itu. Kan kemarin dia nangis, kurang, sensasinya kurang, gitu loh. Masa sekjen partai besar suka nangis ya? Ya kan dari kemarin apaan lu ya kan? Kayak perempuan aja, kayak bencong gitu loh. Ya sesungguhnya sih kita berharap ya kan di demokrasi yang sudah semakin matang Indonesia ini, apalagi dengan sudah terpilihnya Pak Prabowo, Pilpres sudah selesai, pilkada pun sebentar lagi akan selesai ya kan. Sebaiknya residu-residu dari namanya persaingan politik ya kan udah selesai gitu loh. Udah selesai. Karena mesti dipelihara. Nah, ini yang kita berharap para elit ini ya khususnya yang selalu. Jadi gini Bang, kalau menurut saya Bang ya, ini kan udah selesai semua. Besok kalau mereka berikanlah suatu program gas-gasan untuk rakyat. Bukan fitnah-fitnah ini. Karena kan udah terbukti fitnahan kemarin itu kan akhirnya menghancurkan mereka gitu loh. Ya sekarang ini lebih smart lah, lebih cinta. Kan kemarin suara PDIP naik ini bukan faktornya Hasto mereka, ya kan, karena faktor ya Bung Karno dan kerja-kerja dia punya calegnya ya. Ya kan itu kan harus kasihan juga sebenarnya teman-teman caleg. Saya gini Bang, ada orang PDIP yang dizolimin, ini saya cerita ya, itu datangnya ke saya. Itu ketua DPR. Dizolimi oleh siapa? Oleh partai lain dan partainya mereka. Partainya PDIP. sendiri? Ya, itu ada namanya Ibu Eni Anggrek, ketua DPRD Alor. Dia ke kantor saya minta tolong. Saya begini.
partai tidak membantu. Mhm. Akhirnya saya bilang ya udah, dia mau bikin laporan, saya atur bikin laporan ke Mabes, terus saya ajak dia ke salah satu podcast sama saya teman-teman dari Alor sana bikin aksi Bang di depan Mabes Polri. Itu yang kita lakukan. Kita menolong orang PDIP yang dizolimin oleh partainya mereka sendiri. Ini benar. Saya keluar duit kok untuk itu, Bang. Hanya karena ya kita melihat orang ini dizolimin, apapun partainya. Oke. Gitu. Terakhir, Bang Silver, closing statement di era di 3 hari Minggu Tenang ini menuju 27 November, apa kira-kira himbauan ataupun permintaan Bang Silver terhadap suasana yang kondusif menuju hari pencoblosan 27 November besok? Ya, saya pikir kembali lagi ya masyarakat ya kan berikanlah restu terhadap calon-calon ini yang benar-benar mempunyai visi misi dan juga hati buat rakyat. Dan yang terpenting menurut saya memang suka nggak suka harus yang bersinergi dengan presiden dan wapres terpilih, Bang. Karena agar kedepannya daerah kita masing-masing, baik kabupaten atau kota ini, biar pembangunannya lancar, Bang. Jadi intinya selain pemerintah pusat, ya kan mereka juga pasti akan negosiasi dengan DPRD, DPR RI dan sebagainya. Intinya itu jangan sampai kita memilih para petugas partai, Bang. Bahaya ini republik ini, Bang. Kalau yang dengan gampangnya diintervensi oleh yang punya partai. Ini kan enggak, menurut saya sih enggak lah, enggak bagus. Jadi Bang Silver tuh meng-underline jangan pilih pemimpin daerah yang ada unsur petugas partainya. Ya, intinya itu sih. Iya, iya. Kalau partai yang ada harus istilahnya menyembah, menyujud kepada pemilik partai ya nggak apa-apa lah, kan banyak. Baik. Partai-partai lain yang menurut saya yang masih mereka memberikan keleluasaan kepada kader-kadernya untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu, Bang. Baik, terima kasih Bung Silver Sarep Matutina, terima kasih insight-nya dan penjelasannya tentang apa-apa yang tadi sudah didiskusikan dari awal, khususnya tentang bagaimana ketika Pak Jokowi kemudian di-framing secara negatif kembali. Nah, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, masih ada waktu 2 hari buat kita para pemilih di seluruh Indonesia untuk mematangkan pilihannya. Pilihlah pilihan yang Anda yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Bukan karena unsur-unsur yang sifatnya kebencian, apalagi fitnah. Sekian dulu, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.